Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin di Cirebon. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i wa sholihin wa khususan jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo Kediri wa abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita membahas tentang albir fahuwa ma'rufun. Kebaikan dalam pengertian ini adalah ma'ruf, sesuatu yang baik, yang dikenal bahwa sesuatu itu baik. Dan Imam Mawardi membagi menjadi dua. Ma'ruf itu ma'ruf qaulan dan ma'ruf amalan. Ma'ruf secara ucapan dan ma'ruf secara perbuatan atau tindakan. Nah, ma'ruf qaulan itu sudah dijelaskan di pengajian yang lalu. Hari ini kita membahas tentang ma'ruf fi amalan. Ma'ruf dalam pengertian tindakan atau perbuatan. Wa ammal amalu, adapun ma'ruf amali, ma'ruf dengan cara perbuatan, amal, tindakan. Fahuwa, maka adapun amal ma'ruf bil amal, badlul jahi adalah menyerahkan pangkat, menyerahkan jabatan, gitu. Wal musa'adatu, dan menolong bin nafsi, dengan diri. Wal ma'unatu, dan menolong finna ibati, di dalam musibah yang menimpa seseorang. Nah, jadi ma'ruf dengan perbuatan itu yang pertama adalah badlul jahi, menyerahkan jabatan, menyerahkan pangkat. Artinya bahwa kalau dalam kehidupan sosial itu kan banyak orang yang berambisi mencari dan merebut jabatan. Nah, orang yang ingin sekali menduduki posisi jabatan. Nah, misalkan kita ternyata punya kesempatan untuk memberikan jabatan kepada orang lain, atau kita memiliki otoritas yang dapat memberikan jabatan kepada orang lain, karena kita tahu dengan jabatan itu seseorang dapat berbuat kebaikan. Dengan jabatan seseorang dapat berbuat kebaikan yang lebih maksimal lagi gitu.
Nah, kita memberikan jabatan kepada seseorang itu adalah ma'ruf bil amal, dan dengan jabatan itu seseorang yang dapat jabatan itu bisa lebih maksimal melakukan sesuatu yang ma'ruf, melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang lebih banyak lagi. Karena itu tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah, gitu kan. Jadi kebijakan seorang pemimpin itu sesuai dengan kemaslahatan yang dipimpin. Nah, seseorang yang mendapatkan jabatan itu bisa lebih maksimal berbuat baik kepada orang yang dipimpinnya, itu sehingga kebaikannya itu lebih banyak dirasakan oleh banyak orang. Kalau RT, dia bisa berbuat lebih baik, lebih banyak kepada warga RT, RW sampai camat, lurah, wali kota, gubernur, semakin tinggi lagi ke presiden. Jadi itu semua adalah jabatan yang dengan jabatan itu bisa maksimal untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan kepada sesama. Lalu yang kedua, ma'ruf bil amal itu al-musa'adatu bin nafsi, menolong. Ya, menolong dengan diri kita. Artinya menolong itu bisa kita dengan diri kita, bisa menolong dengan harta kita, bisa menolong dengan jaringan, kita memberikan teman, akses, itu jasa dan lain sebagainya. Lalu wal ma'unatu finna ibati, menolong ketika ada orang lain terkena musibah, gitu kan. Gitu. Jadi terkena musibah, ditolong, itu termasuk ma'ruf bil amal. Jadi ma'ruf, sesuatu yang baik dengan melalui perbuatan. Wa hadza, adapun al-amal, ma'ruf bil amal ini, yab'atsu, itu membangkitkan, alaihi, atas hadza, maksudnya atas amal ini, hubbul khairi, cinta kebaikan, linnasi, kepada manusia. Ya kan? Jadi ma'ruf dengan perbuatan, sesuatu yang baik dengan perbuatan, itu dapat membangkitkan rasa cinta seseorang kepada kebaikan. Itu artinya orang yang ditolong, dia pasti akan merasakan betapa bermanfaatnya ditolong. Nah, pertolongan itu adalah kebaikan, gitu. Nah, seseorang yang merasa ditolong, merasa mendapatkan kebaikan. Nah, dengan begitu dia pun akan mencintai kebaikan, dan dia pun akan melakukan orang lain yang sama, yaitu dia mau juga melakukan pertolongan kepada orang lain. Jadi seperti virus gitu, kebaikan itu seperti virus yang menjalar, yang mempengaruhi orang lain, gitu. Hubbul khairi linnas, jadi cinta kebaikan kepada manusia, sehingga manusia itu merasakan bahwa kebaikan itu sangat bermanfaat, sehingga dia pun akan melakukan kebaikan kepada yang lainnya. Lalu wa itharus salahi, dan mengutamakan as-salah. As-salah itu kebaikan, kebaikan yang relevan, kebaikan yang signifikan, lahum, kepada nas, kepada manusia. Nah, ini as-salah itu kebaikan, ma'ruf kebaikan, al-birru juga kebaikan. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau as-salah itu kebaikan yang sifatnya
maslahah gitu, sifatnya relevan gitu, ada relevansi dalam ruang dan waktu. Dan as-shalah itu pun kebaikan yang biasanya lebih kepada kemaslahatan itu, karena as-shalah itu kan seakar kata dengan as-sulhu al-maslahah gitu ya. Walaysa, dan tidak ada tidaklah gitu fi hadzal umuri, di dalam inilah perkara, artinya tidak ada di dalam perkara urusan ma'ruf bil amal syarafun, melewati batas. Jadi berbuat baik dengan melakukan, dengan perbuatan itu tidak boleh saraf, tidak boleh melewati batas. Wala li ghayatiha, dan tidak bagi ghayah, tujuan atau akhir dari dan tidak ada akhir dari umur ini, haddun, itu batasan. Jadi meskipun berbuat baik itu tidak ada batasan gitu, iya kan, tapi tetap tidak boleh berlebihan gitu. Bi khilafin nau'i, berbeda dengan macam al-awwali, yang pertama. Maksudnya macam yang pertama itu ma'ruf bil qaul, ma'ruf sesuatu yang baik tapi dengan ucapan. Nah, kalau ma'ruf bil qaul itu ada batasannya gitu. Tapi kalau ma'ruf bil amal itu tidak ada batasannya. Kenapa? Li annaha, karena sesungguhnya umur maksudnya amal itu wa in kathurat, meskipun banyak, ya kan, meskipun banyak, hadza ini yaitu fahiyya, maka umur itu af'alu khairin, perbuatan kebaikan, ta'udu, yang af'al itu akan kembali, binaf'aini, dengan kedua manfaat, ya kan. Kenapa ma'ruf bil amal itu tanpa ada batasan katanya, ya kan? Karena meskipun ma'ruf yang melalui amal itu dilakukan sangat banyak gitu, perbuatan kebaikannya itu akan kembali kepada dua kemanfaatan gitu. Yang pertama naf'in, kemanfaatan ala fa'iliha, kepada orang yang melakukannya, af'alu khair, fi iktisabil ajri, di dalam mencari pahala, wa jamilid zikri, dan bagusnya bagusnya sebutan atau bagusnya tutur kata dari orang lain gitu, apresiasi yang indah, apresiasi yang baik dari orang lain. Nah, jadi perbuatan ma'ruf dengan perbuatan baik dengan amal, dengan perbuatan itu yang pertama manfaat bagi orang yang melakukannya. Manfaat bagi orang yang melakukannya dalam dua hal. Yang pertama, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua,
dia akan mendapatkan legitimasi sosial gitu. Jadi jamil dzikri itu legitimasi sosial yang baik, mendapatkan apresiasi yang baik dari manusia yang lain, dan dia akan disebut oleh temannya, oleh tetangganya, oleh handai tolannya dengan sebutan yang baik, dianggap dan diklaim, dinilai sebagai orang yang baik gitu. Jadi di hadapan Allah dia mendapatkan pahala, itu di hadapan manusia dia mendapatkan apresiasi yang baik gitu. Terus yang kedua, wa naf'in, dan kemanfaatan alal mu'ani, atas orang yang ditolong, biha, dengan af'alu khair. Ya kan? Selain manfaatnya bagi orang yang menolong, juga manfaatnya juga dirasakan bagi orang yang ditolong. Fit takhfifi, dalam meringankan, anhu, atas mu'an, wal musa'adati, dan menolong, lahu, kepada mu'an. Jadi manfaat betul ya bagi orang yang ditolong, karena dengan kebaikan yang diberikan orang kepada orang yang ditolong, dia merasa ringan bebannya diringankan, yang tadinya berat lalu ada yang menolong menjadi ringan. Dan yang kedua, kemanfaatannya juga adalah dia ditolong. Jadi orang yang merasa ditolong itu merasa ditemani, didampingi, diperhatikan gitu ya. Jadi itu sangat baik untuk psikologi orang yang ditolong gitu. Wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir, dari Jabir, annan nabiyya, dari nabi annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi itu berkata, kullu ma'rufin, setiap kebaikan, sodakotun, adalah sodakoh, ya kan? Ini bagus. Jadi setiap kebaikan adalah sodakoh. Meskipun kebaikan itu bersifat imateri, meskipun kebaikan itu bersifat non materi, tapi sejatinya kebaikan itu adalah sebuah pemberian sendiri. Sedekah sendiri itu tidak harus berbentuk materi gitu. Kita memberi senyum saja pun kepada orang lain itu adalah sedekah, sebab dengan senyum kita dia merasa direspon, merasa diorangkan, diwongke, merasa ada interaksi yang baik dan merasa senang gitu. Kita berbuat baik pun kepada orang lain itu bernilai sedekah, meskipun tidak harus bersifat materi. Misalkan bersifat jasa, lalu misalkan ada orang yang keberatan memikul sesuatu, lalu kita ikut bantu memikulnya gitu, mengangkatnya bareng-bareng gitu. Nah, gotong royong disinilah. Meskipun gotong royong itu ada tetangga butuh bantuan, mau pindahan misalkan, perabotannya mau diangkat, kita bantu. Itu kan sifatnya bukan materi, membantu secara fisik kita, dengan kebaikan kita, itu sedekah, itu kata Nabi. Wa qala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi, sona'i'ul ma'rufi,
Nah, sona'i'ul ma'rufi itu perbuatan kebaikan, taki itu menjaga sona'i itu soro masori asui, masori asui terhadap clash. Masori itu soro, serangan atau clash, benturan keburukan, ya kan? Jadi dengan perbuatan yang baik itu dapat meredam gitu loh, meredam potensi-potensi konflik yang buruk gitu, ya kan? Makanya biasanya kalau kadang untuk islah, rekonsiliasi, ya agar tidak terjadi peperangan, masori, soro'ul hadarat, agar tidak terjadi konflik, clash of civilization, itu kadang ada masing-masing pihak memberikan kebaikan kepada masing-masing yang bertikai gitu. Wa anhu, dan dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi itu berkata, apa yang dikatakan Nabi, al-ma'rufu, adapun ma'ruf, kebaikan, ka ismihi, itu seperti namanya, al-ma'ruf. Jadi kenapa kebaikan itu dinamakan ma'ruf, ka ismihi, seperti namanya. Jadi al-ismu tadullu alal musamma kalau di usul fikihnya, ya. Jadi isim itu, nama itu menunjukkan atas entitas atau eksistensi yang dinamai. Nah, kebaikan, ya kan, kebaikan itu dinamakan dengan al-ma'ruf, ya kan, itu sesuai, karena yang dimaksud dari ma'ruf itu kan kebaikan yang baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain, tidak ada ekses negatif, dan ma'ruf ini adalah nilai-nilai adiluhung yang ma'ruf, yang sebetulnya umat manusia itu mengenalinya gitu. Wa awwaluman, pertama-pertamanya orang, yadkhulu, yang masuk, man itu al jannata, terhadap sorga, yaumal qiyamati, di hari kiamat, al ma'rufu, ya kan, adalah kebaikan, wa ahluhu, dan ahlinya al ma'ruf, ya kan. Jadi orang yang pertama kali masuk surga di hari kiamat adalah al ma'rufu wa ahluhu, kebaikan dan orang yang memiliki karakter baik, ahlinya kebaikan, ahlinya ahli gitu ya. Nah, ahli kebaikan itu apa? Ahli kebaikan itu sudah menjadi karakternya, sudah menjadi habitnya, kebiasaannya baik, dan kebaikan itu living, jadi dihidupkan dalam kesehariannya gitu. Nah, itulah orang yang pertama masuk surga itu adalah orang yang seperti itu. Orang yang memang benar-benar memiliki karakter yang baik dan menghidupkan kebaikan itu dalam kehidupan sosialnya. Waqala, dan berkata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan Ali? La yuzhidannaka fil ma'rufi kufru man kafarahu faqad yashkur syakir bi ad'afi juhudil kafiri
la yuzhidannaka, dan janganlah dan sungguh janganlah zuhud di sini bukan pengertian zuhud asketis, tapi dalam pengertian negatif nih. Sungguh janganlah mengakibatkan atau menimpa terhadap kamu, jangan mengakibatkan buruk ya terhadap kamu fil ma'rufi, dalam kebaikan, kufruman, yaitu ya kan, kafirnya seseorang, kafarohu, yang mengkafirkan atau mengingkari gitu loh. Jadi kufruman itu ingkarnya man, kafarohu yang man itu mengingkari hu terhadap ma'ruf. Artinya janganlah kamu merasa melarat, minder, merasa inferior gitu dalam kebaikan. Pengingkarannya seseorang yang telah mengingkari terhadap kebaikan. Jadi kufur itu bukan dalam pengertian orang yang keluar dari Islam, tapi kufur itu mengingkari kebaikan di sini. Faqad yashkuru, maka terkadang mensyukuri, asyakiru, orang yang mensyukuri, bi'ad'afi juhudil kafiri, dengan berlipat gandanya juhud, berlipat gandanya serangan, atau berlipat gandanya kerasnya orang yang mengingkari. Jadi gini, Imam Ali bin Abi Thalib ini ingin mengatakan bahwa tidak usah gitu gundah gulana, tidak usah inferior dalam berbuat kebaikan. Apa yang menjadikan jangan gundah gulana oleh apa? Oleh pengingkaran seseorang yang telah mengingkari kebaikan. Itu. Jadi justru terkadang orang yang bersyukur itu mensyukuri dengan berlipat gandanya sikap keras dari orang yang mengingkari kebaikan itu. Jadi kan ada dalam kebaikan itu ada orang yang katakan kufur nikmat, ya kan? Kufur nikmat itu adalah orang yang tidak mensyukuri dan bahkan mengingkari kenikmatan dan kebaikan. Nah, ada yang syukur nikmat. Orang yang mensyukuri kenikmatan dan kebaikan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh sesama. Betul. Nah, kita yang senantiasa ingin terus melakukan kebaikan, ya kan, menyebarkan nilai-nilai luhur, gitu. Itu tidak usah kecil hati, gitu kan, tidak usah galau dalam melakukan dan menghidupkan kebaikan itu. Galau oleh siapa? Galau terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang berbuat sebaliknya, yaitu berbuat keburukan. Sebagai bukti mereka mengingkari kenikmatan dan mengingkari kebaikan. Justru kita sebagai orang yang mensyukuri kebaikan dan kenikmatan, katanya, mestinya harus bertambah syukur lagi dengan melihat orang-orang yang mengingkari
kebaikan dan mengingkari keburukan yang semakin masif. Dengan mengingkari ma'ruf, kebaikan ya gitu ya. Jadi dalam konteks di sini berarti ini bukan dalam konteks teologis ya, tapi dalam konteks kebaikan gitu, kebaikan dan kenikmatan yang kita rasakan bersama gitu. Jadi kufur nikmat itu karena dia tidak mensyukuri nikmat, dia tidak memperjuangkan kebaikan, malahan mereka menebar kebencian, menebar keburukan. Nah itu namanya kufur nikmat. Jangan sampai orang yang merasa paling baik, malah justru dia sedang melakukan kufur nikmat gitu. Wa qala, dan berkata al-khati'atu, Bapak al-khati'ah, hati'ah ya. Penyair ini apa yang disyairkan, mayaf'alul khairu la yu'dim jawaziyahu la yadhabul urfu bainallahi wan nasi. Man, barang siapa yaf'alu berbuat, man itu melakukan, man itu al khairu terhadap kebaikan, la yu'dim, maka man itu janganlah meniadakan atau janganlah menyepikan jawaziyahu terhadap balasannya al khair. La yadhabu, yang tidak hilang, al urfu, kebaikan, bainallahi, di antara manusia, bainallahi, di antara Allah, wan nasi, dan manusia. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan, maka seseorang itu tidak menghilangkan balasan kebaikan itu. La yadhabul urfu bainallahi wan nas, yang kebaikan itu tidak akan hilang di antara Allah dan manusia. Artinya jadi orang yang berbuat baik itu dia pasti akan mendapatkan balasan kebaikan, dan kebaikan itu tidak akan hilang di antara Allah dan manusia. Jadi kebaikan yang kita sebarkan itu tidak akan hilang, pasti itu menjadi investasi di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dan itu ada balasannya. Jadi kebaikan akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah dan manusia gitu. Wa ansyada, dan mendendangkan syair Ar-Riyashi, Syekh Ar-Riyashi. Apa yang dikatakan dalam syairnya, yadul ma'rufi ghunimun haitsu kanat tahammalaha kafurun am syakurun. Yadul ma'rufi, tangannya kebaikan, ghunamun, keuntungan, ghunimun, keuntungan, haitsu kanat, ketika ada, yadul ma'rufi itu, tahammalaha, yang membawa terhadap yadul ma'ruf, kafurun, orang yang banyak mengingkarinya, am syakurun, atau orang yang banyak mensyukurinya. Fa fi syukril syakuri laha jazaun wa indallahi ma kafara al kafuru. Fa fi syukri syakuri, maka di dalam syukurnya orang yang banyak mensyukuri, laha, kepada yadul ma'ruf, jazaun, adalah balasan.
Wa indallahi, dan di sisi Allah, ma kafaro, tidak ada pengingkaran, al kafuru, orang-orang yang banyak mengingkarinya. Ya kan? Jadi tangan-tangan kebaikan itu adalah keuntungan itu. Entah tangan-tangan kebaikan itu dibawa oleh orang-orang yang banyak mengingkari atau orang-orang yang banyak yang mensyukuri. Itu tetap saja. Jadi kebaikan itu adalah keuntungan. Jadi misalkan ada orang yang kerjaannya itu mengingkari kebaikan, tapi dia membawa kebaikan. Suatu waktu dia membawa kebaikan. Nah, itu tetap menjadi keuntungan bagi dirinya. Apalagi kebaikan itu dibawa genggaman tangannya orang-orang yang banyak mensyukuri. Nah, kebaikan itu adalah ghanimah, adalah keuntungan gitu baginya. Nah, fayambaghi, maka sebaiknya atau seyogyanya, liman, bagi seseorang, yaktiru, yang mampu, man itu, kuasa man itu, ala ibtida'il ma'rufi, atas memulai kebaikan, ayyajilahu, man itu harus mempersegera terhadap al-ma'ruf, hadro fawatihi, karena takut terputusnya atau habisnya waktunya al-ma'ruf. Jadi alangkah baiknya, seyogyanya, sebaiknya bagi orang yang mampu untuk memulai untuk berbuat kebaikan, alangkah baiknya dia segera mengeksekusinya, segera melakukan kebaikan itu, karena takut kesempatannya hilang gitu, atau terputus dari kesempatan. Takut hilang kesempatan, karena kesempatan itu kan ada dalam peribahasa, kesempatan itu tidak datang dua kali. Kesempatan tidak datang dua kali, hanya datang sekali. Karena itu ketika ada kesempatan, ambil, lakukan gitu. Perbuatan baik itu harus segera dilakukan, karena takut tidak akan datang untuk kedua kalinya. Wayubadhiru, dan man itu mempersegera, bihi, dengan al-ma'ruf, khifata ajzihi, karena takut lemahnya man. Ya kan, hari ini seseorang itu mampu untuk melakukan kebaikan. Kalau mampu, segera lakukan, karena takut hari esok dia tidak mampu lagi untuk melakukan kebaikan itu. Waliya'lama, dan supaya tahu man itu, mengerti man itu, annahu, sesungguhnya al-ma'ruf min furosi zamanihi, fursoh ya, min furosi zamanihi, itu dari kesempatan zamannya man gitu. Jadi supaya tahu bahwa kebaikan itu adalah kesempatan masa bagi dirinya gitu, fursoh gitu. Wa ghana imkanihi, dan supaya tahu orang itu bahwa ma'ruf itu adalah ghanaim imkanihi. Ghanimah itu bisa keuntungan atau jarahan, imkan, sesuatu yang mungkin dilakukan oleh man. Artinya selain fursoh, selain kesempatan, juga
memang itu adalah keuntungan bagi dia karena dia mampu melakukannya gitu. Wala yuhmiluhu, dan janganlah man itu meninggalkan hu terhadap al-ma'ruf gitu. Thiqatan, karena percaya, biqudratihi, dengan kemampuannya man alaihi, atas al-ma'ruf. Ya kan? Jadi kalau sudah percaya diri, dia mampu melakukan al-ma'ruf, kebaikan itu, ya jangan ditinggalkan gitu. Fakam wathikin, betapa banyak orang yang percaya gitu, biqadarihi, dengan kemampuannya man, fatat, yang lepas gitu kan, ya kan. Jadi lepas dari kesempatan, lepas dari kemungkinan dia memiliki kemampuan. Jadi betapa banyak orang yang percaya diri bahwa dia mampu melakukan kebaikan, lalu fatat, lalu kebaikan itu lepas dari genggamannya, lepas dari kesempatannya, tidak ada kesempatan lagi, dan boleh jadi karena dia pun hari ini mampu, hari esok dia secara tidak diduga-duga dia tidak mampu lagi melakukannya. Fa'aqoba, kemudian qadri itu mengiringi nadaman, terhadap rasa penyesalan. Jadi orang yang percaya bahwa dia mampu melakukan kebaikan, lalu dia tidak melakukannya secara segera, lalu kebaikan itu lepas dari genggamannya, fursoh, kesempatan itu hilang, kemampuannya itu raib, dia akhirnya menyesal gitu, karena dia tidak bisa melakukannya lagi. Fa muawwilun, betapa muawwil gitu, betapa banyak orang yang muawwil, berpegangan, ala muknatin, atas kemampuan. Betapa banyak orang yang bersandar pada kemampuan dirinya, zalat, yang mukna itu hilang itu. Fa'aurothat, kemudian mukna itu mendatangkan khojalan, rasa malu itu. Jadi betapa banyak orang yang berpegang pada kemampuannya gitu, lalu tahu-tahu kemampuannya itu hilang, dan dia ingin melakukannya lagi, tidak mampu, dan dia hanya menanggung malu gitu. Karena itu biasanya orang yang mampu menjadi tidak mampu, orang yang kaya menjadi tidak kaya, orang yang tadinya menjabat lalu menjadi orang biasa, itu kan biasanya power syndrome gitu ya, dan dia malu gitu. Nah ini, itu kenyataan-kenyataan sosial seperti itu. Karena itu janganlah menyia-nyiakan fursoh, janganlah menyia-nyiakan kesempatan gitu. Selagi mampu, selagi ada kesempatan, ya ambillah, lalu kemudian lakukanlah secara baik, maksimal, dan gaspol gitu. Wa qad qala, dan sungguh berkata, asyairu, penyair, maziltu asma'u kam min wathikin khajalun hatta ibtalaitu
fakuntu alwathiku al-khajala maziltu, saya tetap gitu, saya tidak tetap gitu, saya tidak bergeser. Asma'u, saya mendengarkan. Apa yang didengarkan? Kam min wathikin khajalun, kam min wathikin, betapa banyak min wathikin dari orang yang percaya dengan kemampuannya. Khajalun, dia menanggung malu itu. Hatta ibtala itu sampai saya dicoba gitu. Fakuntu, maka keberadaanku alwathiku, orang yang mengandalkan kemampuan, orang yang merasa memiliki kemampuan, al-khajala, yang menanggung malu. Ya kan? Jadi saya itu sebenarnya sudah mendengarkan gitu. Maziltu asma'u kamin wathikin khajalun hatta ibtalaitu fakuntul wathikul khajala. Saya itu sudah mendengarkan sekian lama. Pepatah mengatakan betapa banyak orang yang memiliki kemampuan, merasa diri mampu, tapi dia menanggung malu. Dan ternyata dalam kehidupan sehari-hari, ternyata saya dicoba dengan bahwa saya merasa memiliki kemampuan, tapi pada akhirnya saya pun menanggung malu, karena ketika mampu tapi tidak melakukannya, ketika kesempatan itu hilang, saya ingin melakukannya, ternyata tidak mampu, sehingga saya hanya menanggung malu saja gitu loh. Syair itu begitu. Jadi merasa percaya diri, mampu, ya kan, ketika kesempatan ada tidak melakukannya gitu. Walau fadhona, dan ketika man itu, seseorang itu mengerti linawa ibidahrihi, kepada musibah-musibah yang menimpa di masanya man, wa tuhaffadhu wa tahfadhu, dan menjaga man itu min awaqibi makrihi, dari akibat-akibat makarnya atau rekayasanya dahr, nawaib dahr. Lakanat, maka ada maghanimuhu, keuntungannya man, ada apa? Madkhuratan, disimpan itu, ya kan. Wa magharimuhu, dan kekayaannya man itu majburatan, di apa? Ya, majburah, yang dihalang-halangi itu, yang dikumpulkan tapi dihalang-halangi. Nah, iya kan? Jadi kalau seorang itu mengerti gitu bahwa musibah itu kapan saja bisa terjadi gitu, ya kan, meskipun seseorang itu merasa mampu untuk mengatasi rekayasa kehidupan gitu, tetap saja dia akan, keuntungannya itu akan tersimpan, dan dia akan kekayaannya pun akan terhalang-halangi. Jadi dalam kehidupan itu, kalau sudah tahu bahwa dalam hidup itu kadang ada musibah, kadang ada hal-hal yang
tidak diinginkan gitu terjadi. Nah, mestinya kan harus ada antisipasi gitu. Ada antisipasi untuk menghalau hal-hal yang tidak diinginkan itu. Nah, kalau tidak mengalir begitu saja tanpa ada antisipasi, yaitu nanti akan dia akan keuntungannya itu tersimpan, artinya tidak bisa diambil gitu. Faqad ruwiya, maka sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi qala, berkata, Nabi berkata, man, barang siapa, futiha, itu dibukakan, alaihi, atas man, babun, satu pintu, minal khairi, dari kebaikan, falyastahzihu, falyatanazzahu, maka manfaatkanlah kesempatan, maka man itu manfaatkanlah kesempatan terhadap bab itu. Fa innahu, maka sesungguhnya man la yadri, itu tidak tahu, man itu mata kapan, yuhlaku, ditutup bab itu, alaihi, atas man. Wah, bagus banget ini. Nabi berkata, man futiha alaihi babun minal khairi falyatanazzahu fa innahu la yadri mata yuhlaqu alaihi. Barang siapa yang telah dibukakan pintu kebaikan, maka manfaatkanlah kesempatan kebaikan itu, karena seseorang tidak tahu, boleh jadi pintu itu akan tertutup gitu. Jadi selagi pintu kebaikan itu terbuka, manfaatkanlah, karena kita tidak tahu pintu kebaikan itu kapan akan tertutup itu. Jadi makanya kan kenapa diikiaskan dengan pintu, itu kan banyak sekali dalam hadis-hadis atau doa-doa itu, Allahumma ftah abwabal khair, Allahumma ftah abwabal barakah, Allahumma ftah abwabal rizqi, Allahumma ftah abwabal ilmi, Allahumma ftah abwabal fahmi, kan gitu. Dalam doa itu, ya Allah, bukakanlah pintu keberkahan, pintu ilmu pengetahuan, pintu kebaikan, pintu rizki, pintu kesehatan, gitu kan ya. Nah, di sini pun Nabi mengatakan kalau orang itu sudah dibukakan pintu kebaikan, maka manfaatkanlah sebaik mungkin. Karena orang itu tidak tahu kapan pintu kebaikan itu akan ditutup. Karena pintu itu terbuka itu suatu waktu akan tertutup. Ya kan? Pintu terbuka itu tandanya sebelumnya adalah tertutup gitu. Ketertutupan itu adalah sesuatu yang menyiksa, sesuatu yang tidak kita inginkan. Keterbukaan itu yang kita inginkan, karena dengan keterbukaan kebaikan kita dapat memanfaatkannya untuk kita, untuk umat manusia pada umumnya, gitu kan. Waruwiya, dan diriwayatkan anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala, Nabi itu berkata, likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, thamrotun, memiliki buah gitu. Wa thamrotul ma'rufi, adapun buah kebaikan, ta'jilus sarahi, adalah mempersegera
pemberian. Ya kan, sarah itu pemberian. Jadi setiap apapun itu ada buahnya yang dipetik. Itu ada hasilnya yang akan dipetik. Nah, buahnya kebaikan itu adalah ta'jilus sarah, mempersegera untuk memberikan. Nah, wakila dan dikatakan li'anu Syarwan, Raja Anusirwan. Jadi Raja Anusirwan ini adalah Raja Persia pra-Islam yang terkenal adil gitu. Ya, dikatakan ma apa a'dhamul masaibi, lebih besar-besarnya musibah indaka menurutmu wahai Raja Anusirwan, musibah apa yang menurutmu itu paling besar? Nah ini, faqala kemudian Anusirwan berkata, Raja Anusirwan berkata, antakdiro, ya, musibah yang paling besar adalah antakdiro, ketika kamu mampu alal ma'rufi, atas perbuatan baik, wala tas tina'uhu, dan kamu tidak mengerjakan terhadap ma'ruf hatta yafuta, sehingga ma'ruf itu terputus, hilang gitu. Jadi musibah yang paling besar menurutku, kata Raja Anusirwan, adalah ketika kamu mampu melakukan kebaikan tapi tidak kamu kerjakan sampai kesempatan itu hilang gitu. Iya kan, menyakitkan sekali. Jadi ketika mampu melakukan sesuatu, kesempatan ada tapi tidak dilakukan, ya kan, sampai kesempatan itu hilang. Nah, itulah musibah yang paling besar menurutku, menurut Anusirwan gitu. Waqala, dan berkata Abdul Hamid, Pak Abdul Hamid, apa yang dikatakan, man barang siapa akhirul fursati, akhirul fursati, akhirnya kesempatan, an waktiha, dari waktunya fursoh, falyakun, maka man itu ada ala thiqatin, atas percaya, min fautiha, dari terputusnya fursoh, ya kan. Barang siapa yang berada di akhir kesempatan, di akhir waktu kesempatan itu ada, maka orang itu akan percaya bahwa kesempatan itu telah hilang. Itu jadi misalkan 1 minggu ada kesempatan. Nah, hari pertama sampai hari 7 hari lah ya. Hari pertama sampai hari ke-6 dia tidak melakukan apa-apa, padahal dia mampu melakukannya. Nah, pas hari ke-7, kesempatan terakhir, ya kan, nah dia sudah pesimis duluan. Dia percaya bahwa kesempatan itu tidak akan bisa dia raih, sehingga dia tidak melakukannya sama sekali gitu. Nah, itulah soal pesan dalam pengajian pada pagi hari ini. Intinya bahwa kesempatan itu, fursoh itu, kesempatan untuk berbuat baik atau kesempatan untuk menebarkan kebaikan yang lebih maksimal lagi, itu jangan sampai kita sia-siakan. Kita gunakan sebaik mungkin untuk kebaikan yang lebih universal, lebih menyeluruh untuk umat manusia pada umumnya.
dan jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kalau ada kesempatan pun jangan disia-siakan, ambillah, gunakanlah sebaik mungkin. Dengan kesempatan itu kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk umat manusia pada umumnya. Demikian pengajian pada pagi hari ini, pengajian di Cirebon. Semoga kita menjadi manusia yang senantiasa diberi kesempatan kebaikan oleh Allah dan mampu merealisasikannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.